Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Livi Anastasia dengan NIM 41522110024. Dan di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang OSI model layer keempat, yaitu transport layer. Jadi langsung saja untuk videonya. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambar dari OSI layer. Di sini ada layer 1 sampai layer ke-7, tapi yang akan saya bahas hanya di layer keempat, yaitu si transport layer ini. Yang mana si transport layer ini memiliki tanggung jawab untuk mengatur transfer data di jaringan. Jadi, untuk setiap pengiriman dan penerimaan data itu diatur di layer keempat ini. Nah, data yang dikirimkan itu nantinya akan dipecah dan dibagi menjadi bagian-bagian kecil saat dikirimkan. Nah, untuk selanjutnya nanti akan digabungkan kembali menjadi data yang utuh di bagian si penerimanya. Jadi ketika mengirimkan data dari si pengirim ke penerima itu dipecah dulu jadi bagian-bagian kecil. Nah, setelah sampai di penerima, nanti penerima akan menggabungkan data tersebut jadi utuh kembali. Nah, si transport layer ini memiliki dua protokol yang digunakan untuk mengatur jalannya si transfer data tersebut, yaitu ada TCP dan UDP. TCP merupakan sebelumnya kita langsung saja ke TCP. Sini sudah ada skemanya. TCP sendiri merupakan kepanjangan dari Transmission Control Protocol. Jadi si TCP ini adalah protokol yang berfungsi untuk menjaga agar pengiriman dan penerimaan data itu dapat dilakukan dengan baik. Jadi data yang dikirimkan itu harus diterima dengan baik dari si pengirim ke penerimanya. Sudah dipastikan bahwa data yang dikirim itu bisa diterima dengan baik. Jadi kalau misalkan ada kegagalan dalam pengiriman data, maka si pengirim akan melakukan perulangan pengiriman lagi. Sehingga si data tersebut tetap bisa diterima dengan baik oleh si penerima. Nah, untuk cara kerjanya, oh ya, sebelum kita ke cara kerjanya, jadi si TCP ini sebelum melakukan proses transfer data, dia akan melakukan konektivitas terlebih dahulu antar aplikasi, antar klien, antar server gitu. Jadi mereka harus terkoneksi terlebih dahulu sebelum dapat melakukan transfer data. Jadi nanti mereka ini bisa saling mengabari. Jadi ketika si pengirim ini mengirimkan data, nanti si penerima akan melakukan apa ya, seperti memastikan bahwa oh ya ini data udah dikirim dengan baik gitu. Nah, untuk cara kerjanya, misalkan saya ingin membuka website twitter.com. Nah, ini adalah komputer klien atau kita sebut di sini sebagai komputer pengirim saja si sendernya. Sender ini pengirim akan mengirimkan data permintaan untuk dibukakan akses data tentang si website twitter.com. Jadi data nanti akan dikirimkan dari sini, dia akan mengirimkan ke si server, dia akan meminta, "Ayo dong, aku mau buka twitter.com nih, aku mau buka Twitter nih, tolong homepage-nya dibukain," gitu. Nah, di sini ketika mengirimkan data, si sender ini, si pengirim ini juga akan meminta untuk dilakukan sinkronisasi. Jadi di sini akan dilakukan sinkronisasi tentang permintaan tersebut. Nah, ketika sudah dilakukan sinkronisasi, nanti si server ini
akan melakukan proses sinkronisasi acknowledge. Apa itu sinkronisasi acknowledge? Jadi si server ini akan memastikan terlebih dahulu bahwa si klien atau si pengirim ini IP-nya itu sudah sesuai, bukan dari IP yang entah berantah gitu. Jadi dia harus memastikan bahwa ini sudah sesuai dan permintaan bisa dijalankan gitu. Nah, setelah itu baru si acknowledge-nya diterima dan disimpan. Nah, ketika proses tersebut ada dilakukan transfer data nih di sini. Jadi si pengirim itu mengirimkan data ke sini permintaan untuk menampilkan data si twitter.com tadi, lalu si server akan mengirim data tentang si twitter.com, lalu prosesnya akan terus berulang di situ. Jadi nanti data akan terus apa ya, terjadi pengiriman dan penerimaan data ketika kita membuka si website twitter.com. Nah, jika terjadi kegagalan, misalkan nih pas kita ngirim di sini, si server ngirim di sini terjadi kegagalan, dia akan memberitahu bahwa si data itu tidak bisa diterima dengan baik. Jadinya si pengirim nanti akan mengirimkan lagi sampai data tersebut bisa diterima dengan baik. Jadi tidak ada data yang korup, tidak ada data yang failed karena di sini sudah dilakukan proses-proses pengiriman yang sudah disinkronisasikan. Jadi data bisa ditampilkan dengan maksimal. Itu adalah ketika kita menggunakan si TCP. Nah, untuk protokol yang kedua itu ada UDP. UDP merupakan kepanjangan dari User Datagram Protocol. Nah, apa sih UDP ini? Sebenarnya ini juga sama, merupakan proses untuk melakukan transfer data. Jadi ada pengirim, ada penerima juga, ada data yang dikirimkan juga. Tapi yang membedakan adalah si UDP ini ketika melakukan pengiriman data dari si pengirim ke si penerima itu dilakukan terus-menerus tanpa dipastikan bahwa data yang dikirimkan itu bisa diterima dengan baik. Jadi si pengirim itu cuma ya ngirim data aja, ngirim. Dia mau loss, mau korup, mau gagal pun ya dia nggak peduli gitu. Yang penting dia terus mengirimkan data ke si klien klien yang ditujukan, si penerimanya ini. Nah, ini yang membedakan dengan si TCP. Nah, yang membedakan yang lain adalah jika TCP tadi kan sebelum melakukan proses transfer data itu dilakukan konektivitas dulu. Jadi dua aplikasinya harus terhubung dulu gitu, memiliki konektivitas. Kalau si UDP ini nggak perlu. Kenapa? Hal itu yang membuat si proses UDP ini ketika mengirimkan data dia nggak ketahuan nih, apakah data itu dikirim dengan baik, bisa diterima dengan baik, atau enggak, gagal atau enggak bisa karena mereka tidak terhubung. Jadi tidak bisa saling memberitahu bahwa prosesnya ini gagal atau berhasil gitu, mereka nggak bisa tahu. Nah, tapi karena si dengan menggunakan proses UDP ini dia terus-menerus mengirimkan data tanpa memperdulikan entah si data itu bisa diterima dengan baik atau tidak, maka waktu yang dibutuhkan untuk proses pengiriman data itu cepat. Jadi lebih hemat waktu dibandingkan si TCP. Kalau TCP kan dia harus melakukan pengenalan dulu, sesuai enggak, terus ketika datanya tidak diterima dengan baik, dia akan melakukan pengulangan lagi pengiriman, lalu dicek lagi, diterima, gagal diulang lagi gitu kan. Pokoknya prosesnya lebih lama dari si UDP. Nah, si UDP ini lebih cepat, jauh lebih cepat dari si TCP. Itulah kenapa si UDP ini sering digunakan untuk proses video streaming. Jadi misalkan
kita streaming video di YouTube. Streaming di sini kita ngelihatnya agar lebih enak tuh, misalkan kita nonton live streaming YouTube gitu ya. Ketika kita buka live streaming YouTube, itu kan real time ya, waktunya real time, real gitu. Saat itu juga sedang berlangsung. Nah, dia menggunakan proses si UDP ini untuk transfer data. Lalu gimana kalau misalkan, kan kita bilang tadi bahwa si UDP ini prosesnya nggak selalu berhasil kan, karena dia kan, asal kirim aja, "Ini kukirim nih, kirim nih, kirim," gitu. Entah datanya diterima atau enggak, dia nggak peduli gitu kan. Nah, contohnya di saat kita live streaming video, itu nantinya kan kita biasanya kalau live streaming tuh real time, kita tiba-tiba, orang yang sedang live misalkan ngomong apa gitu, kan tiba-tiba udah ganti kalimat aja, jadi kayak langsung ke-skip gitu, pembicaraannya langsung ke-skip, videonya langsung ke-skip, ada aja gitu data yang gagal diterimanya. Makanya itu jadi, cacat videonya, nggak real nggak real seperti yang sedang di-live gitu. Apa yang kita lihat nggak seperti secara langsung realnya tanpa di kita streaming gitu. Nah, contoh yang lain sebenarnya UDP ini adalah, eee, game online juga. Jadi misal nih game online, contohlah kita ambil, Mobile Legends. Ketika kita main Mobile Legends itu kan dia kita kan meminta data ya, mengirimkan data. Kita mengirimkan data karakter, entah skill-nya gitu kan kita atur semuanya kan. Nah, ketika kita main, terus si proses UDP ini ada kegagalan dalam penerimaan datanya, itu biasanya nge-lag tuh. Entar tiba-tiba si hero-nya bisa loncat kemana, atau tiba-tiba dia ngebug, kita ajak jalan nggak bisa gitu kan. Itu biasanya merupakan contoh dari kegagalan pengiriman data di UDP. Nah, itulah yang membedakan si TCP dan UDP. Jadi TCP ini melalui 3 proses ya, ada pengenalan, ada sinkronisasi dulu, terus sinkronisasinya itu dikenali, pokoknya dipastikan bahwa si IP kliennya itu benar, permintaannya itu benar, lalu baru data ditampilkan, si pengenalannya itu disimpan, data ditampilkan terus-menerus gitu, permintaan dan penampilan data itu dilangsungkan terus-menerus. Dan juga mereka ada konektivitas. Jadi ketika si pengirim ini mengirimkan, "Nih, aku udah kirim nih data." Maka si penerima akan bilang, "Oke, aku terima nih dengan baik," gitu. Terus dia ngirim lagi, "Nih, aku kirim lagi nih. Oke, aku terima dengan baik," gitu. Kalau yang TCP. Kalau yang UDP, ya itu, "Nih, aku kirim nih, ada data." Dia nggak bisa bilang, "Oh enggak nih, aku nggak bisa terima dengan baik," gitu, nggak bisa. Jadi dia terus-menerus nih, "Nih aku terima nih, kamu mau terima apa enggak? Itu terserah kamu," gitu. Ada yang lost juga terserah, ada yang hilang, ada yang korup gitu. Dia nggak peduli gitu. Jadi yang penting dia mengirimkan ke si penerimanya. Entah datanya itu bisa diterima dengan baik atau tidak, itu bukan jadi tanggung jawab dia. Tapi di sini prosesnya lebih cepat dibandingkan si TCP. Jadi emang, lebih enaknya kenapa si UDP ini masih digunakan juga meskipun memiliki kekurangan, karena itu, dia prosesnya cepat. Jadi untuk hal-hal yang membutuhkan real time, membutuhkan kecepatan gitu ya, itu pasti better pakai UDP. Ya, seperti itu. Seperti itulah perbedaan dari TCP dan UDP. Saya rasa udah ya, hanya sampai sini yang bisa saya
jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.